Assalamualaikum hai Indonesia. Salah satu dari sekian banyak aspek yang menarik dari Xiaomi Redmi Note 13 Pro adalah penggunaan dapur pacunya. Yap, Xiaomi Redmi Note 13 Pro menjadi smartphone pertama di dunia yang mengadopsi prosesor baru dari Qualcomm. Lalu sekuat apakah prosesor ini? Nah, sebelum membahas mengenai SoC, sedikit kita bahas dulu mengenai aspek lain dari smartphone ini. Seperti tampilan, Xiaomi Redmi Note 13 Pro menyajikan tampilan yang tak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Di bagian belakang, Xiaomi Redmi Note 13 Pro menyajikan back cover berbahan kaca yang dibuat rata dan frame yang dibuat mengotak simetris di seluruh sisi. Xiaomi Redmi Note 13 Pro menampilkan modul kamera berbentuk persegi berukuran cukup besar, berisikan sejumlah lensa kamera, serta LED flash yang dipisahkan oleh garis-garis. Untuk finishingnya dibuat lebih atraktif dengan sejumlah aksen gradasi. Sementara di bagian depan, Xiaomi Redmi Note 13 Pro menggunakan panel layar datar dengan bezel yang tipis di seluruh sisi. Layarnya berjenis OLED dan membentang seluas 6,67 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Menariknya lagi, Xiaomi Redmi Note 13 Pro juga menggunakan teknologi fingerprint di dalam layar. Kemudian di sektor kamera, Xiaomi Redmi Note 13 Pro dibekali dengan kamera utama beresolusi super besar mencapai 200 megapiksel dengan menggunakan sensor Samsung HP3. Sensor yang sebelumnya juga digunakan oleh kompetitornya Redmi 11 Pro Plus. Kamera ini tentunya sudah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera lainnya masih tetap sama, yakni kamera ultra wide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Nah, kejutan datang di sektor dapur pacu. Yap, Xiaomi Redmi Note 13 Pro akhirnya kembali menggunakan produk Qualcomm yang baru saja dirilis, yakni Snapdragon 7S Gen 2. Prosesor yang kali ini terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer Samsung yang sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama yang menggunakan prosesor tersebut. Nama Snapdragon 7S Gen 2 mungkin memang terasa aneh karena tidak ada generasi pertama yang mendapat label huruf S di Snapdragon 7 series. Hanya ada Snapdragon 7 Gen 1 dan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Namun label huruf S bisa jadi adalah simbol spesifikasi yang disederhanakan. CPU SoC ini memiliki 4 core dengan clock speed 2,4 GHz untuk kinerja yang disebut menggunakan basis Cortex A78 dan 4 core lainnya dengan clock speed 1,95 GHz untuk efisiensi yang disebut menggunakan basis Cortex A55. Meski spesifikasi GPU Adreno masih dirahasiakan, ini dapat menangani layar beresolusi Full HD Plus pada 144 Hz. Namun konektivitas Fast Connect 6700 merupakan penurunan dari 6900 yang terdapat pada Snapdragon 7 Plus Gen 2. Hal ini menghasilkan kecepatan pengunduhan puncak sebesar 2,9 Gbps dan dukungan Bluetooth dibatasi pada 5.2. Sektor Spectra ISP di sisi lain cukup mumpuni dengan kemampuannya mendukung satu kamera hingga resolusi 200 megapiksel dan pengambilan video hingga 4K 30 fps. Dari segi memori, support LPDDR5 bersama dengan fitur lain seperti USB 3.1 dan Quick Charge 4+. Berikut adalah perbandingannya dengan Snapdragon 7 Gen 1 dan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Performa Snapdragon 7S Gen 2 pada Xiaomi Redmi Note 13 Pro ini ditopang oleh kapasitas baterai yang lebih besar mencapai 5160 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian ulang berdaya maksimal hingga 67 Watt. Fitur lain seperti dual speaker stereo, NFC, jack audio dan IR blaster, serta sertifikat IP53 masih tetap dipertahankan. Nah, sebagai tambahan, selain Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi juga merilis Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, varian yang lebih tinggi atau yang paling tinggi di seri ini. Salah satu yang paling menyita perhatian dari smartphone ini tentu saja adalah upgrade yang cukup signifikan pada aspek desain, terutama pada bagian depan. Smartphone ini memang tetap menyajikan gaya lubang kecil di bagian tengah atas. Namun spesialnya Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus kini menyajikan lengkungan di sisi kanan kiri yang membuatnya tampak lebih mewah. Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama di seri ini yang mengusung layar lengkung.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus menggunakan panel layar berkelas berjenis OLED yang memiliki bezel tipis di seluruh sisi. Layarnya tetap membentang seluas 6,67 inci beresolusi 1,5K dan refresh rate mencapai 120 Hz. Menariknya lagi, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus juga menjadi yang pertama dalam menggunakan teknologi fingerprint di dalam layar pada seri ini. Bahkan proteksi layarnya pun sudah Corning Gorilla Glass Victus. Begitu pula pada bagian belakang yang dibuat melengkung di sisi kanan kiri. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus tampil mewah dengan penggunaan bahan kulit sintetis dengan varian warna yang elegan. Warna-warna ini dipisahkan oleh garis-garis simetris. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus menyajikan konsep modul kamera frameless atau tanpa modul kamera khusus dan hanya lensa kameranya saja yang nampak timbul. Disusun secara zigzag serta dilengkapi dengan LED flash dan branding Redmi. Nah, selain tampilan sebagai varian tertinggi, aspek yang juga menyita perhatian adalah dapur pacunya. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus diotaki oleh prosesor kelas menengah atas dari MediaTek, yakni Dimensity 7200 Ultra. Prosesor yang sudah terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer TSMC generasi kedua yang cukup powerful di kelas harganya. Di sektor kamera, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus kembali dibekali dengan kamera utama beresolusi super besar mencapai 200 megapiksel, namun kali ini menggunakan sensor Samsung HP3. Sensor yang sebelumnya juga digunakan oleh kompetitornya Realme 11 Pro Plus. Kamera ini tentunya telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera lainnya masih tetap sama, yakni kamera ultra wide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Kemudian di bagian daya, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus memiliki kapasitas baterai mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian ulang berdaya maksimal hingga 120 Watt. Fitur lain seperti dual speaker stereo, NFC jack audio dan ear blaster, serta sertifikat IP53 masih tetap dipertahankan. Nah, sayang sekali untuk varian terendahnya, yakni Xiaomi Redmi Note 13 5G, hingga saat ini masih belum diungkap oleh Xiaomi. Ketiga smartphone ini sendiri akan resmi diperkenalkan di pasar China pada tanggal 21 September 2023 nanti. Namun sayang masih belum ada bocoran resmi mengenai berapa kisaran bundle harganya. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, 3 perangkat Xiaomi dengan konektivitas 5G disebut telah mendapatkan sertifikat TKDN. Kemungkinan 3 perangkat tersebut adalah Xiaomi Redmi Note 13 5G, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, dan Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, yang bisa jadi ini merupakan tanda bahwa ketiga smartphone ini juga akan segera masuk resmi ke pasar Indonesia. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan segala aspek yang ditawarkan, kira-kira berapa ya harga yang pas untuk ketiga smartphone Xiaomi Redmi Note 13 series ini saat diresmikan di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.